Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kembali pagi hari ini kita semua dapat merasakan satu anugerah yang terindah dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus kembali memberikan kita hari yang baru, kekuatan, kesehatan yang baru pula. Maka sungguh kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia selalu menghadirkan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepadanya sesuatu yang indah, sesuatu yang baru untuk kita nikmati bersama seperti hari ini. Karena itu sebelum kita menikmati dan melangkah bahkan mengisi hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur terima kasih. Kalau pagi ini Tuhan Yesus kembali memberikan kami hari yang baru. Kami bersyukur karena kami semua tetap dipelihara dalam tidur malam kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Sebelum kami menjalani semua aktivitas kami, perlengkapi kami dahulu dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Tuntun kami dan mampukan kami semua di saat kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah dan di saat kami menghayati kebenaran firman-Mu. Engkau menghadirkan kepada kami Roh Kudus-Mu yang melengkapi dan memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat ayat 29 sampai dengan 32. Penekanannya pada ayatnya yang ke-29. Yang mengatakan, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita di pagi hari ini berkata, kata yang membangun bukan merobohkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kadang lidah kita seperti pisau yang bisa menyayat setiap hati orang yang mendengar perkataan kita. Apalagi perkataan-perkataan itu justru mengorek ataupun menuduh seseorang yang memperlakukan segala sesuatu tindakan kejahatan padahal dia tidak tahu, padahal juga belum tentu seseorang itu, dan seterusnya. Bahkan dengan mulut ini juga terkadang seperti pisau yang menusuk seseorang karena kata-kata kasar, karena caci makian yang keluar dari mulut kita. Bukan hal yang mudah untuk kita menjaga mulut ini agar mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor. Itu adalah suatu upaya seseorang ketika dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama sekali mengakibatkan teman, sahabat, orang tua, atau mungkin anak-anak kita terasa disakiti dengan perkataan itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita sendiri seringkali melakukan itu. Karena kadang-kadang kita merasa terdesak, maka kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor bagi orang. Yang mungkin kita anggap sudah menyakiti kita. Atau juga mungkin kita membenci seseorang, maka mulut ini akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang membuat seseorang merasa terhina dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus yang begitu setia melayani, yang selalu menghadirkan damai sejahtera, bahkan dia menjaga mulutnya agar jangan sampai menyakiti warga jemaat yang ia dirikan atau yang ia pernah layani, sehingga jemaatmu tidak merasa terbuang atau teraniaya oleh karena perkataan-perkataan yang mungkin
Kalimatnya tidak begitu banyak, tetapi isinya sangat menyakitkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, karena itu Paulus ingin menasihati jemaat. Kalau seseorang yang sudah beralih dari kehidupan yang lama, lalu beralih menjadi manusia baru, tentu harus ada perubahan yang sangat radikal dalam dirinya. Yaitu dia membuang kebiasaan-kebiasaan lama dan harus bisa mengontrol dirinya, apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak lagi menyakiti banyak orang. Dia harus bisa berani untuk berubah, karena menjadi manusia baru berarti bukan sekedar mereknya yang baru, tetapi isinya juga baru. Sehingga orang melihat kita bukan lagi misalkan si Budi yang dulu sering kali mencaci maki orang, tapi begitu dia menerima Kristus, dia berubah total. Bukan lagi si Budi yang suka mencaci maki, tapi si Budi yang selalu menyampaikan kata-kata yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahwa semua yang sudah menerima Kristus sebagai bagian dalam hidupnya, maka dia harus menjadi manusia baru melalui sebuah proses yang sudah dilakukan, baik di dalam pelayanan Paulus maupun juga di dalam baptisan dan sebagainya, menjadi bukti bahwa seseorang beralih dari hidup yang lama penuh dengan perbuatan dosa dan masuk pada kematian. Sementara manusia baru di mana ia mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih, yang merangkul dan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu yang mau dikatakan. Sehingga judul ataupun tema kita hari ini mengatakan kata yang membangun bukan merobohkan. Dalam persekutuan jemaat di mana saudara dan saya berada, Jemaat Pancaran Kasih Depok, tentu tidak mudah untuk membangun sebuah persekutuan. Karena itu masing-masing pribadi harus memperlihatkan integritasnya sebagai seorang yang tidak akan mengeluarkan kata yang kasar, kata-kata yang kotor, justru akan menopang atau membangun bagi setiap orang dalam persekutuan. Karena membangun jemaat itu, kita harus rendah hati. Kita harus melakukan apa yang membuat orang lain menikmati kenikmatan bersama dengan Kristus. Sikap lemah lembut, dan kita mau sabar dalam segala hal. Dan itu yang mau dikatakan, manusia baru harus benar-benar berubah. Bukan karena kemauan kita, tapi Kristuslah yang merubah kita, sehingga kita tinggal mengikuti jalan hidupnya. Karena itu saudaraku, mari kita kembali menata hidup kita berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Kristus datang ke dunia ini memperbaharui semua orang yang percaya kepadanya dan memindahkan seseorang dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, menjadi manusia baru dengan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita semua adalah manusia baru yang sudah diperbaharui oleh Kristus melalui baptisan kudus, melalui perjamuan kudus, melalui semua pengorbanan Kristus, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Selamat berkarya, teruslah menjadi berkat, karena saudara dan saya sudah diperbaharui menjadi manusia-manusia baru sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk Jemaat Pancaran Kasih Depok, Majelis Jemaat. Tuhan Yesus memberkati, baik diaken, penatua, pendeta. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa untuk karya kerja, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami semua ya Bapa. Engkau berkati juga unit-unit misioner, Engkau berkati juga pegawai kantor gereja, koster, juga keamanan, vikaris, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Getsemani. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Johan Huang, Saudara Yosef Karunia Partono, keluarga Ibu Leni Setiawati, keluarga Bapak Liston Edward Sialagan, keluarga Ibu Lucia Kolibu, dan keluarga Ibu Lydia Yosepa Sambuaga. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat
berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Yerusalem, Ibu Yece Lian Kolut, Tenda, Bapak Nicholas Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaina Pasaribu, Bapak George Serhalawan. Kami berdoa untuk sektor Bethlehem, Bapak Tumpak Pangaribuan dan Ibu Deborah Pangaribuan, Anak Kris Manalu, Ibu Ana Sibarani, dan Bapak Anton Sitindaun. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus jaga dan pelihara dan memberikan kembali pemulihannya. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Dimitrius Kaunang. Tuhan Yesus memberkati sukacita mereka. Tuhan memberkati pertambahan usia perkawinan mereka dengan berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak Andreas Sakan, Saudari Stera Oktaviani Leni Nahumuri, Saudari Silva Naomi Teresia Purba, Saudara Kevin Christian Chandra, anak Leticia Putri Els Hadai Wawor, Saudara Dirk Albert Patinaya, Bapak Adam Kristianto, Ibu Yeni Suharti, dan Saudara Freddy Andreas Nusi. Tuhan Yesus memberkati sukacita jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu diberkati oleh Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.